Oke, jadi untuk yang pertama-tama kita mau nyetak gitu ya. Kita mungkin pertama-tama buka Google Earth dulu, teman-teman. Bentar, alah, bentar. Tuh. Oke, jadi pertama-tama ini eh kebetulan gue milih Jati Gede karena eh, ya dulu gue resip di sini. Mungkin kalian beda-beda ya. Ada yang gue juga nggak tahu ya kalian Bendungan atau bukan. Tapi ya kurang lebih hampir sama. Oke, jadi pertama-tama eh kita supaya lebih enak ya, supaya kelihatan konturnya. Ini kan sebenarnya konturnya kita bisa masukin tren gitu ya. Cuman kan nggak kelihatan gitu harus di goyang-goyangin dulu. Oke, jadi kita pertama-tama kita masukin dulu kontur. Gimana cara kita kontur? Kita searching aja di Google. Nah, ke Google ini namanya peta RBI, shape file RBI Indonesia. Nah, pilihnya yang ini ya, jangan yang resmi. Kalau yang resmi soalnya biasanya suka error. Kita pakai yang pihak ketiga aja. Ini kan misalkan Jati Gede lokasinya di Sumedang. Gua mau ada peta kontur Sumedang gitu. Ini scroll aja ke bawah. Di sini Jawa Barat. Terus ini apa namanya? Oh, daerah administratifnya namanya Kabupaten Sumedang ya. Ini apa namanya? Ya itulah. Gue lupa nama daerahnya apa. Di Google sini ntar kalian download aja. Ini kebetulan udah gue download, jadi langsung gue import aja. Oh, Sumedang ya, gue Sumedang. Terus ini si ininya save file. Loh, bentar. Oh, ini Kabupaten Sumedang, sorry. Nih, tadi kalian download, kalian ekstrak, terus kalian cari di sini kontur. Ah, open. Ini bebas ya, sebenarnya kalau misalkan terlalu berat buat laptop kalian, kalian ambil aja Execute View atau import sampel boleh. Tapi gua kali ini mau pakai ini. Oke, ini kita dari awal create new template. Ya, milih warna dan lain-lain. Terus, apa ini? Bisa gue dicek ya? Apa aja guys. Ini hati-hati ya, soalnya agak berat. Kalau misalkan baru di load. Nah, kan ya. Up. Oh, ini tapi kepotong guys. Bentar, sorry. Uh, ini tadi kepotong. Jadi, gue ulang dari awal ya. Langsung semuanya deh. Kontur, open, terus import aja deh. Biar nggak kepotong. Insya Allah buat create sampel. Misalkan ini gua mau warnanya misalkan di sini merah aja deh. Biar kelihatan. Oke. Ini tadi soalnya gue udah nyoba tadi, jadi udah ada di sini. Tapi kalian intinya ya udah aja, tapi nggak bisa. Kep, aduh, gue mati-mati lagi. Ini dulu biar nggak berat. Oke. Nah, udah ada konturnya ya. Di sini kebetulan entah kenapa mungkin karena beda tahun dia sungainya apa nggak nggak sejajar sama bendungannya. Cuman intinya ya kayak gini lah, nggak apa-apa. Nah, jadi pertama-tama ceritanya itu, aduh bentar. Eh, Oke, jadi ceritanya itu, mati-mati lagi bentar. Oke, jadi pertama-tama
Kan ceritanya nanti mau ngambil air dari ini, misalkan lokasi residnya di sini ya. Kita mau ngambil air, jadi nanti ngambil airnya dari sini. Nah, tapi lokasinya nanti pasti di bawahnya, karena kan airnya ngalirnya ke bawah. Nanti kalau misalkan kita pas di sebelahnya, susah ngalirin airnya, harus dipompa. Jadi, pertama-tama kita bikin profil saluran pengambilnya dulu. Ini gue misalkan pengen ada, gue pengen nanti di sini deh, di sekitar sini, di kawasan industrinya. Jadi gue ngambil dari sini, ini titipin aja guys, buat dapat profilnya. Up. Ini gini guys, buat bikin saluran kan, salurannya kan nggak mungkin naik ya. Jadi kita ngikutin konturnya guys. Jangan sampai kita salurannya naik ke atas dikit gitu. Kalau turun sebenarnya nggak apa-apa, tapi turunnya jangan terlalu ekstrim juga gitu. Nanti jadi terlalu kencang airnya. Jadi kita ini susur si konturnya dulu. Uh, up, up. Susur aja, sebenarnya nggak perlu detail-detail banget sih guys. Yang penting kelihatan nanti gimana sih salurannya. Ini buat Bang Ayu ya. Jadi mungkin jangan kepake sekarang buat saluran ini. Pakainya agak nantian dikit. Nah, ini gua kebetulan pengen area industrinya nanti di sekitar sini. Jadi, nanti ya kita sampai sini lah. Nah, ini kita bilang aja saluran pengambilan. Terus warnanya biar kelihatan ini kuning jadi. Oke. Sebenarnya untuk kawasan industrinya sendiri, kalian boleh sebenarnya bebas sih guys, mau kalau misalkan kalian emang ada payat perumahan gitu, nggak apa-apa. Atau misalkan ini kan gue ngambilnya yang kosong ya, dan yang agak datar, nggak terlalu terjal. Tapi kalau misalnya emang susah buat nyari lokasi yang agak datar, nggak apa-apa, kalian pakai yang agak yang agak berbukit juga lokasinya gitu. Nah, terus nanti kan ada di Google Classroom kayaknya bakal dikirim gambar apa namanya, gambar denahnya ya. Nah, di sini gua mau masukin denah. Caranya gini nih, pencet ini add image overlay. Terus kalian buka deh di gambarnya. Ini bukan. Nah, ya ini dia. Tep. Oke, ini gua atur dulu ya. Kita atur dulu. Ini kalau kalian mau ngatur bisa diputar, bisa dipindah, bisa di apa namanya, pilihin gitu. Atur aja guys. Pokoknya intinya ini ada panjang ininya, disesuaikan. Sebenarnya nggak perlu akurat banget, yang penting jangan sampai kekecilan gitu, sampai 50% atau kegedean gitu. Ini kan sebenarnya skalanya, ini kan misalnya buat tubus aja ya, nggak terlalu spesifik ya gitu. Jadi nanti misalkan gimana ya, ini kayaknya kegedean nih, kayaknya aja cakep. Kan, nah ini uh,
di gambar itu udah gue cantumin, dia ada tulisan kayak cooling water passing plant gitu. Nah, ini kalau bisa deket sama saluran ini guys. Jadi ini agak diputar dikit lah gini. Aduh, akan kayak ini. Nah, oh, segini kali ya? Ya kita coba dulu aja. Terus kita ukur aja nih, ngukurnya gini. Pakai yang shower. Nah, ini titikin aja di. Aduh, aku mati-mati deh. Ini berapa? 1,4 kilometer. Ya, kurang lebih sama lah ya. Oke lah ya. Ya, beda 100 meter oke lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak beda 100-200 meter nggak apa-apa guys, karena ini kita buat tulis aja. Ini coba gue ukur yang di sini ya. Mobilnya. Nah, ini 1,5. Ya, pas lah. Kurang lebih segitu. Kalau misalkan nggak pas, bisa ini. Get property, terus kalian ganti-ganti lagi. Oke. Ya gitulah guys. Nah, ini kayaknya karena datanya sini gue pindahin aja kali ya. Gue pindahin deh. Pindahin dikit deh. Biar nggak terlalu tajam. Kalau bisa nggak potong-potong. Ini deh. Nah, ya cukup lah di sini. Oke, gitu guys. Nah, ini untuk georeferencing kita udah selesai sampai sini. Nah, untuk selanjutnya kan kita mau bikin peta apa ya? Peta angka alirannya. Jadi gini guys. Up, bentar. Kurang lebih ini tadi saluran pengambilannya kalau kalian mau cek bisa ini di show elevation profile nih. Nah kan yang penting kan dia ini yang penting ini ya guys ya, kalau elevasi ini yang penting itu dia turun, tapi turunnya ya nggak terlalu banget lah gitu. Ini kalau misalnya agak bergelombang dikit ya nggak apa-apa lah, anggap aja garisnya agak miring-miring dikit. Aduh. Nah kalau ini kan ini udah konturnya ya guys ya. Jadi lebih gampang gitu. Kurang lebih kan tandanya airnya ngalirnya ke arah sini guys, ke kanan. Nah, jadi ntar oh, kontrol. Aku nggak bisa sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nih kita tinggal SS aja guys. SS buat kita bikin petanya ini dilurusin dulu ya. Biar kedatar gambarnya. Up. Hmm, oke. Di sini sebenarnya buat gambar coret-coretnya kalian mungkin boleh pakai ini ya Google Earth atau mungkin kalau ada tablet boleh coret-coret di sana. Cuman gua karena ini komputer gua pakai PowerPoint aja biar gampang. Oke, teman-teman, jangan lupa teman-teman, aku lupa tadi ini, yang mana tadi? Nah, ini kan tadi udah di gambarnya udah di overlay ya. Ini jangan lupa di save, save. Ah, bentar. Hmm, ini misalkan gitu, ini juga ntar bisa kalian save. Contohnya begini. Nah, tujuannya supaya apa? Tujuannya nanti begitu kalian open, bisa kebuka lagi.
Nah, jadi bisa kalian kasih ke teman kalian gitu buat membagi tugas. Jadi nggak cuma bisa satu doang. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, rapih juga. Bentar. Up. Kok ini mati-mati? Nah, screenshotnya udah masuk. Jadi, karena tadi ke arah sini, nah, sekarang kita tinggal ini gambar kira-kira salurannya ke arah mana, terus kita bagi-bagi zona-zonanya. Ini gue start dari sini dulu ya, dari ujung sini. Misalkan ini kan agak agak gede. Gue mau sebentar. Oke, maaf guys, ini layarnya agak nyebelin. Oke, jadi kurang lebih untuk areanya ya. Areanya, nggak ada poligon di sini ya. Ini deh, areanya, mana poligon? Bukan. Form shape. Uh, ya lah, inilah. Jadi kan, mencet, sorry. Lebih, misalkan, ini kan gede ya guys ya. Kalau misalkan kita satuin, nanti kasihan beban dinasnya terlalu besar. Jadi ini mungkin gue bagi uh, inilah sebangunan ini. Sebangunan ini area satu. Nah, ini satu. Oh, huruf aja deh A. Terus area selanjutnya. Dan ini segini area B. Dan seterusnya lah. Nah, jadi kita bagi per area gitu. Terus, coba. Uh, Terus kita tentuin juga arah ininya, apa namanya? Arah saluran drainasenya. Misalkan kan ini ke bawahnya ke sana ya, tandanya ini dari sini apa ini? Ini ke sini misalkan. Terus habis itu ini terus habis itu ya biasanya kan di pinggir jalannya kalau drainase biar gampang nggak ganggu bangunannya dan seterusnya. Kurang lebih di garis-garisin aja guys. Intinya salurannya pastikan ke bawah ya. Ini gue contohinnya dikit aja ya guys ya, biar videonya nggak panjang. Tapi kalian uh, bikin semua sampai ujung. Terus nanti paling ujung kalian bikin titik outlet atau titik. Jadi si semua drainase ini keluarnya ini outletnya ini totalnya di mana? Misalkan di sini gitu. Nah nanti dari sini di sini nanti bakal ada ceritanya bakal ada kolam retensi di sini. Misalkan hijau warnanya kolam retensi. Karena kan kalau kawasan industri kan balik lagi kayak tadi ya, resikonya besar, dia bisa merusak lingkungan dan lain-lain. Jadi semua runoff-nya ini harus kekumpul ke kolam retensi ini tampaknya. Tetap gitu guys. Nah, ini kalau misalkan udah, kalian jangan lupa namain juga si salurannya. Karena tadi kan kita udah baru namain areanya A, B, C, dan selanjutnya nanti kita namain juga. Misalkan ini di sini satu jalan ini namanya saluran jalan satu misalkan.
Kok up warna biru kontak mana, mana ini deh. Up. Ini gue agak nggak rapi ya karena buku-buku kalian kalau bisa nanti dibuatnya sedikit agak rapi. Kalau kalau kalian mau lebih rapi lagi, konturnya dihilangin, pakai gambar yang aslinya juga nggak apa-apa. Intinya jangan sampai dia si salurannya ini ngelawan kontur malah jadi naik bukit gitu. Oke, kalau kayak gini nih, ini kan masih turun nih, ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau misalnya ini, aduh agak naik dikit, ya udah deh, ini aja deh, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Tapi jangan sampai nanti kalian bikin saluran contohnya kayak gini. Ini jangan sampai ya guys ke arah ini gitu misalkan. Tetap kan nggak mungkin nih salurannya naik. Gitu. Nah ini kalian buat semuanya sedemikian rupa serapi mungkin. Ini namanya peta drainasenya. Setelah itu, setelah itu kita perlu buat skema, peta skema gitu. Peta skema tuh kayak gimana? Ini sebenarnya buat mempermudah kalian juga. Jadi misalkan ini tadi zona A. Ini jadi apa ya? Peta skema skema tuh intinya simplifikasi supaya nanti kalian ngitungnya lebih mudah. Karena ini kompleks agak agak gede ya. Kan ini zona A, zona B gitu. Nanti ini ada apa namanya yang ini, yang ini deh. Up, kok gini? Ini misalkan, jadi nama salurannya apa? Saluran jalan satu. Jalan satu, titik satu misalkan. Ini penamaannya bebas ya guys ya, yang penting kalian nggak pusing. Ini dari yang B, saluran dua misalkan. Terus ini kan ya masuk ke sini, masuk sini. Terus nanti kalau misalkan ada apa ada percabangan, tandanya misalkan nih, misalnya ada percabangan kayak gini misalkan. Ini masuk, ini masuk lagi, ini dari zona apa gitu di sini gitu. Nah, atur-atur lah. Pokoknya intinya dia ngegambarin si alirannya ini kemana, dari wilayah yang mana dan kemana gitu. Nah, terus selanjutnya tinggal kita ukur guys. Tadi kan kita kan baru bikin peta-peta doang ya. Ini nggak ada panjangnya, nggak ada apanya. Nah, sekarang kita ukur di Google Earth. Caranya gini guys. Tadi kan misalkan saluran untuk zona satu di sini ya. Gua bikinnya, misalkan ini zona satu dari sini sampai sini. Ukurnya gimana? Pakai yang tadi yang pet di sini. Add pet. Ini misalkan gini. Hub. Ini buat tik satu. Nah, saluran jalan 1.1. Oke. Ini kalau kalian lihat di sini. Nah, ini di sini ada average slope. Average slope. Bentar, ini ada mark. Average slope. Iya. Sebentar, kenapa yang angkanya 2? Ya, ambil aja tengah-tengahnya lah guys, nggak perlu persis banget. Jadi yang diambil dari grafik ini adalah satu elevasi tertinggi, elevasi terendah,
Ini distance atau panjang saluran sama slope, atau ntar slope-nya mungkin bisa dihitung lagi, atau kalian ambil kata-kata dari sini nggak apa-apa. Ini kalian catat di sini di skemanya. Mark tadi misalkan berapa di sini, 292 ini elevation. Oh, ini ada ini di grab min max elevation 167, minimal 167, maksimalnya 279. Ini jadi maxnya 279, minnya ini. Kalau hitam nggak kelihatan ya guys, kalau putih nggak kelihatan ya. Nah, atau kalian ini kalau mau lebih rapi lagi bisa pakai Excel gambarnya. Nah, boleh. Ini gua di sini biar cepet aja pakai PowerPoint, jadi nggak terlalu rapi. 167. Terus panjangnya, tadi panjangnya ada distance 763 meter. Dan seterusnya ini juga diambil, ini juga tentang salurannya diambil. Nah, untuk ini, untuk area, oke guys, tadi nge-crash. Jadi ini ya guys ya, tadi kan di temporary press di kiri sini. Jangan lupa kalian ini tambahin folder, terus masukin ke folder ya guys, biar nanti nggak hilang. Terus ini supaya nggak apa namanya? Ini tadi nggak supaya nggak berat, matiin dulu konturnya. Oke. Nah, untuk area kalian ngukurnya gini guys. Ini ada di sini set polygon. Nah, ini nggak apa. Oke. Untuk ukur area kalian bisa pilih dari sini. Stop. Ini bikin polygon. Ini kelihatan nggak tuh? Ada garis putih. Kalian ya dikit tuh, ada garis putih. Itu polygonnya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ininya, apa namanya? Luasnya. Ini 4. Ini 4.000, 40 ya? 40.000 meter persegi. Ah, 40.000 meter pangkat 2. Nah, kan apa namanya tadi, untuk misalkan kita mau pakai Kirby atau mau pakai Kirchhoff, rumusnya kan ada apa? Ada slope, ada slope terutama gitu, sama jarak. Itu tandanya kita perlu pakai ini lagi. Nah, kalau pakai ini bisa nggak? Coba kita coba ya. Ini kalau misalnya kalian mau ngukur apa namanya? Ngukur cepat bisa pakai ini sih. Ini ada polygon juga. Bisa bisa pakai ini juga tadi guys, buat area. Jadi kalau area antar ini dikotakin. Tapi ini kalau ini temporary jadi nggak save di sini. Ini misalkan, ini konturnya salah aja. Bentar. Misalkan ini yang untuk area 1, karena di antara notnya ke sini, jadi gue ukur dari misalkan dari sini sampai sini lah gitu. Nah, ini ada panjangnya sekian. Oh, tapi stopnya nggak ada ya. Saya harus pakai ini kalau stop. Dari sini sampai sini enggak. Oke. Ups, kok di sini? Sorry. Aduh, buka yang kontur. Oke, ini tadi namain dulu deh. Ini takutnya ke tukar-tukar. Kan tadi kayak ini
saluran pengambilan, saluran jalan. Nah, ini yang tadi area A. Lihat aja sini, baik lagi ke sini. Nah, kan udah kelihatan apa? Ini ada L-nya. Dua, berapa tadi? L-nya 252. 252. L max, L min, elevasi maksimal, elevasi minimal. Ya, kurang lebih sama lah guys. Itu lagi. 183, 260. 60, 183, 183. Dan seterusnya. Ini gue contohin cuma satu ya. Entah kalian kebetulan bisa semuanya, harus ukur semuanya. Nah, ini bisa apa namanya? Bisa kalian kerjain bersama dengan teman-teman yang lain, bagi tugas saja biar nggak terlalu hektik. Ingat, ini untuk ngitung TC. Ini A untuk ngitung debit dari CIA. Udah ada semua kan? Ini sebenarnya lebih ke buat apa namanya? Buat nanti rumus maning, debit saluran dan ini. Tapi ya kurang lebih kalian nanti ngitungnya hampir sama seperti kuis sebelum UTS lah gitu guys. Oke, jadi tadi udah semua ya guys ya. Kita udah dapat apa namanya? Peta apa? Georeferencing Google Map-nya di sini. Terus udah dapet ini peta drainasenya komplit sampai ujung, dinamain semua. Ini harusnya tadi konturnya dimatiin dulu. Tuh, ada konturnya ya. Nah, terus ini ada skema. Aku namain deh. Ini namanya peta drainase. Wah, aduh. Ini peta drainase. Kalian masukin ke laporan. Sama yang ini, peta skema. Ini juga perlu masuk ke laporan. Peta skema. Skema drainase. Nah, ini kalian tinggal masukin ke laporan nih guys. Ini sama ini. Udah, nanti mungkin progres selanjutnya tentang hidrologi, baru nanti kita balik lagi ke skema ini ya guys ya. Kurang lebih cukup sekian. Kalau ada yang nggak jelas, nanti boleh ditanyain di grup. Kalau terus kalau misalkan ada gue salah kata atau tadi banyak yang kelewat atau terlalu cepat, gue juga mohon maaf ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari gue untuk apa namanya, untuk milestone pertama ini. Terima kasih teman-teman.